Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu sesuatu dulu. Ada 3 perempuan yang udah minta aku nggak upload video ini. Teman cewekku bilang aku kebanyakan ngomong. Kakakku malah bilang, ada hal yang seharusnya tetap jadi rahasia. Tapi menurutku kamu berhak tahu yang sebenarnya. Kamu berhak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap dan cara perempuan tertarik sama seseorang. Ini bukan drama, ini beneran pesan yang aku terima minggu ini. Jangan buat videonya, kamu bakal ngerusak semuanya. Cowok tuh nggak seharusnya tahu hal-hal kayak gini. Tapi tahu nggak, aku tetap bikin videonya. Hari ini, aku bakal bahas rahasia psikologis yang sering dipakai perempuan. Entah mereka sadar atau enggak, dan yang sebenarnya mereka nggak mau kamu tahu. Ini bukan soal trik atau manipulasi, tapi soal ngerti cara main yang selama ini disembunyikan dari kamu. Kalau kamu sering ngerasa bingung, capek, atau kayak selalu ada di posisi yang nggak ngerti-ngerti soal sikap perempuan, video ini buat kamu. Yuk kita mulai. 1. Kekuatan diam yang disengaja. Ini hal yang mungkin bakal ngubah cara kamu lihat setiap obrolan sama perempuan. Banyak dari mereka pakai diam bukan karena cuek, tapi sebagai strategi. Dan jujur aja, ini cukup ampuh. Kebanyakan cowok mikir kalau cewek tiba-tiba diam, berarti dia nggak tertarik lagi. Padahal, nggak sesederhana itu. Aku pertama kali nyadar soal ini waktu ngobrol sama mantanku. Kita lagi bahas hal penting, tiba-tiba dia diam total. Bukan marah, bukan sedih, cuma diam. Refleksku, langsung ngomong terus, ngejelasin, nyoba nutupin kekosongan itu. Dan ternyata, itu yang dia harapkan. Perempuan paham sesuatu yang sering luput dari kita. Diam bisa bikin tekanan mental. Saat mereka berhenti balas chat, tiba-tiba slow respond atau hening pas lagi ngobrol serius, itu bukan karena mereka lagi nggak peduli. Mereka lagi ngecek reaksi kamu. Gimana cara kerjanya? Diam itu bikin kamu mulai mikir sendiri. Dia kenapa? Aku salah apa? Harusnya aku ngapain? Nah, dari situ mereka bisa lihat kamu peduli atau enggak. Bakal ngejar atau mundur, percaya diri, atau malah panik. Dan sejauh apa kamu mau usaha buat dapetin perhatian mereka lagi. Menariknya, banyak perempuan ngelakuin ini tanpa sadar. Udah kayak jadi kebiasaan sosial aja. Tapi kalau kamu udah ngerti pola ini, kamu bakal mulai ternyata ini sering banget kejadian. 2. Seni misterius dari mencerminkan emosi. Pernah nggak kamu ngobrol sama perempuan dan tiba-tiba merasa klik banget seolah-olah kalian berada di frekuensi yang sama? Nah, itu bisa jadi karena dia sedang mencerminkan emosimu. Ini bukan sekadar empati biasa, tapi bentuk adaptasi emosional yang sangat strategis. Perempuan punya kemampuan untuk membaca suasana hati kamu dalam hitungan detik, lalu dengan halus menyesuaikan energi mereka. Kadang untuk menyamakan, kadang untuk melengkapi, tergantung apa yang ingin mereka capai. Aku pernah lihat ini langsung waktu temanku, seorang perempuan, ikut acara networking. Saat ngobrol dengan cowok yang energik, dia jadi ceria, semangat, dan penuh tawa. Tapi 5 menit kemudian, ketika ngobrol dengan seorang investor yang lebih kalem, dia berubah jadi lebih tenang, dewasa, dan penuh pertimbangan. Orang yang sama, tapi energi dan ekspresinya bisa berubah secepat itu. Bukan karena dia nggak autentik. Justru ini bukti kecerdasan emosional yang sangat tajam. Perempuan paham satu hal yang sering dilewatkan laki-laki. Orang cenderung merasa nyaman dengan mereka yang bisa memahami dan menyelaraskan diri dengan emosinya. Dan melalui teknik ini, mereka bukan cuma membangun koneksi, tapi juga sedang membaca kamu. Mereka bisa tahu hal-hal penting tentangmu. Apa yang bikin kamu semangat, apa yang bikin kamu minder, gimana kamu bereaksi dalam situasi sosial tertentu. Jadi kalau kamu mulai sadar soal ini, kamu bakal lebih bisa menghargai betapa dalamnya kecerdasan sosial yang perempuan miliki. Bukan buat curiga, tapi buat belajar dan jadi lebih peka juga. 3. Sistem peringkat rahasia yang nggak banyak dibicarakan. Aku mau kasih tahu sesuatu yang mungkin nggak pernah kamu sadari. Setiap perempuan punya semacam sistem peringkat di kepalanya buat semua pria yang ada di hidupnya. Dan ya, peringkat itu bisa berubah kapan saja tergantung dari sikap dan perilaku kamu. Ini bukan cuma soal siapa yang dia suka secara romantis. Ini lebih luas, semacam penilaian dalam hati tentang seberapa layak kamu dapat waktu, perhatian, dan energi dari dia. Dan yang bikin kaget, kadang satu momen kecil bisa bikin peringkat kamu naik drastis atau turun tajam. Aku tahu soal ini dari teman perempuanku sendiri yang waktu itu lagi agak mabuk dan jadi super jujur. Dia bilang semua pria dia bagi jadi 4 kategori. Tingkat 1, yang dia hormati dan tertarik banget. Tingkat 2, yang lucu atau berguna tapi nggak dianggap serius. Tingkat 3, yang ditoleransi tapi nggak diprioritaskan.
Tingkat 4, yang sebisa mungkin dia hindari. Peringkat ini ngaruh ke semuanya. Dari cara dia balas chat kamu, apakah dia mau mengenalkan kamu ke teman-temannya, sampai cara dia ngomongin kamu ke orang lain. Tapi ini bukan karena dia jahat atau manipulatif. Ini caranya melindungi diri. Perempuan terbiasa harus selektif tentang kemana mereka menaruh energi dan perasaan. Jadi kalau kamu tahu ini, kamu bisa mulai lebih sadar dan tahu gimana caranya tetap di peringkat atas. 4. Soal psikologi penjaga gerbang dalam kedekatan fisik. Topik ini sebenarnya cukup sensitif, sampai 3 perempuan minta aku untuk nggak membahasnya. Tapi aku tetap merasa kamu perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinamika ini. Sejak kecil, banyak perempuan dibentuk dengan pesan sosial yang kuat, bahwa nilai mereka dalam hubungan salah satunya diukur dari seberapa mahal mereka terlihat secara seksual. Mereka diajari untuk jaga citra, jangan mudah terbuka, dan kalau bisa, bikin pria berusaha dulu. Bahkan ketika mereka punya keinginan yang sama besarnya, banyak dari mereka merasa perlu terlihat seolah-olah mereka memberi hadiah saat menunjukkan ketertarikan. Nah, inilah yang sering nggak kelihatan. Perempuan bisa saja sangat tertarik, tapi tetap bersikap seolah-olah nggak begitu. Mereka tetap membuatmu menunggu, tetap menciptakan jarak, dan seringkali memberi rintangan kecil. Bukan karena mereka nggak tertarik, tapi karena mereka sedang memainkan peran yang ditanamkan sejak lama. Kenapa mereka melakukan ini? Karena ada banyak fungsi psikologis di balik sikap tersebut. Untuk menjaga reputasi dan menghindari penilaian buruk, untuk memastikan kamu memang serius dan bukan sekadar iseng, untuk mempertahankan kendali dalam situasi yang rawan secara emosional, dan sebagai filter alami, untuk melihat siapa yang benar-benar mau berusaha. Jadi bukan soal manipulasi, tapi soal perlindungan diri. Dan saat kamu paham ini, kamu akan lebih mudah membaca situasi, lebih sabar, dan gak lagi cepat merasa ditolak atau bingung. Kamu jadi tahu kapan harus melangkah maju, kapan harus memberi ruang. 5. Soal cara perempuan memicu kompetisi antar pria. Dan ya, ini cukup menarik buat dibahas. Jujur aja, banyak perempuan sebenarnya cukup paham gimana cara kerja pikiran pria. Kadang malah lebih paham dibandingkan kita memahami mereka. Dan salah satu hal yang sering mereka manfaatkan adalah naluri kompetitif kita, terutama saat menyangkut soal ketertarikan. Mereka tahu, kalau ada pria lain yang juga tertarik sama mereka, kamu bakal merasa tertantang. Kamu jadi lebih waspada, lebih aktif, bahkan mungkin lebih agresif dalam mengejar. Tanpa kamu sadari, kamu mulai berpikir, kalau banyak yang mau dia, berarti dia emang spesial. Itu pola pikir kelangkaan, ditambah rasa ingin membuktikan diri dan hasilnya, kamu berinvestasi lebih, baik waktu, perhatian, atau emosi. Tapi ini penting, gak semua perempuan melakukannya dengan niat manipulatif. Banyak yang melakukannya secara natural karena tahu itu efektif. Tetap saja ini memengaruhi cara kamu bertindak, berpikir, dan merasa. Kalau kamu ngerasa udah capek main di arena itu, terus-menerus membuktikan diri, bersaing, dan mengejar validasi, mungkin ini waktunya mundur. Bukan menyerah, tapi memilih. Aku bikin konten ini bukan buat drama. Tapi buat kamu yang udah paham, kadang kekuatan itu justru ada dalam diam. Dalam tahu kapan mundur. Dalam jadi hantu yang gak bisa mereka lupakan. Kita gak memohon, kita gak hancur. Kita bangkit dengan tenang dan tetap jadi misteri.